Siapa orang yang menyakiti para wali-waliku, kekasih-kekasihku, orang-orang yang aku pilih, barang siapa yang menyakiti mereka, memusuhi mereka, faqad adzantuhu, maka sungguh adzantuhu bil harb, aku umumkan perang kepadanya. Woi Drun, gua bukan baru-baru ini, dari dulu juga gua gak percaya sama omongan Habib palsu itu ya. Ajaran Islam itu udah jelas ya, rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua. Mohon maaf, misalkan kita menemukan para habaib, mohon maaf, kita menemukan para habaib melakukan kemaksiatan, mohon maaf, misalkan kita menemukan para habaib, mohon maaf, kita menemukan para habaib melakukan kemaksiatan. Ulun tanya, apakah pian berani mengatakan bahwasanya gara-gara melakukan kemaksiatan Habib ini hilang kehabibannya? Bisa gak kira-kira? Makanya saya hadir untuk memberi asumsi buat masyarakat Indonesia biar ada isi kepala dalam berpikir. Nah, kalau hitun nasab ini dijadikan salah satu maslahat muktabarah dalam fikih dan usulnya, itu sudah cukup dalil buat kita. Masalah nasab adalah persoalan penting, bukan persoalan main-main, saudara. Tanya langsung, bagi yang punya akses ke Buya Qurtubi silakan. Benar nggak Buya Qurtubi ngomong begitu ke saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Misbah Bisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi jalannya cerita tentang masalah nasab Alawi ini ya. Karena jadi perbincangan dan sekarang ini diskusi yang mau dilaksanakan di UIN Wali Songo pada tanggal 10 September yang akan datang dibatalkan. Yuk, seperti apa jalan ceritanya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Woi Drun, gua bukan baru-baru ini, dari dulu juga gua gak percaya sama omongan Habib palsu itu ya. Ajaran Islam itu udah jelas ya, rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua. Begitu juga apa yang diajarkan Nabi Muhammad itu teduh, penuh sopan santun. Dari awal gue lihat si Rizik dan kroni-kroninya itu yang mulutnya kasar itu udah gak percaya gue kalau dia itu orang Islam ya. Seluruh Wali Songo 99-nya, saudara, merupakan keturunan daripada Amir Abdul Malik. Siapa itu Amir Abdul Malik? Tidak lain dan tidak bukan adalah keturunan dari Al-Imam Muhammad Shaqib Mirbat. Siapa itu beliau? Tidak lain dan tidak bukan merupakan warga besar Ba'alwi yang berasal daripada keturunan Al-Imam Ubaidillah Ibnu Ahmad bin Isa Al-Muhajir radhiyallahu. Lah kok bisa nasabnya atau silsilahnya Wali Songo itu kemudian menjadi nasab Alawi? Sekarang ini ada orang-orang tidak bertanggung jawab mau obok-obok nasab Wali Songo, saudara. Nasab Wali Songo termasuk nasab Sultan Hasanuddin. Mereka ingin obok-obok, saudara, dan ini berbahaya. Para ratu bagus, para ratu tidak boleh diam. Sengaja saya kasih judul yaitu apakah seluruh keturunan Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan seluruh tokoh ulama Banten dan masyarakat Banten mendukung Ba'ali dan Rizik Syihab? Itu judulnya. Karena ini menyangkut eyang saya dan menyangkut keluarga saudara-saudara saya dari keturunan Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan menyangkut tokoh ulama Banten dan masyarakat Banten, menyangkut Banten, di mana semuanya itu hal yang wajib saya jaga dan saya hormati dari siapapun yang akan merusak citranya. Makanya Buya Qurtubi ketika ingin keluar dari FPI, ia tidak diizinkan. Tanya langsung, bagi yang punya akses ke Buya Qurtubi silakan. Benar nggak Buya Qurtubi ngomong begitu ke saya? Buya Qurtubi sudah mengajukan diri mundur dari FPI. Tidak boleh. Kenapa? Karena kekuatannya berkurang. Jadi orang yang bilang khurafat biasanya pada umumnya itu Wahabi. Ya seperti itu, Wahabi Masyiah itu kok kayak kotoran dibelah dua. Makanya imat itu apa? Anak ragu dia itu Wahabi, ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang benar-benar orang Islam nggak mungkin cara-cara kasar, cara busuk, cara apa namanya jelek itu mereka gunakan untuk berbesar Islam, yang nggak mungkin.
Islam ini rahmatan lil alamin. Cara penyebarannya penuh rahmat, tau nggak? Tak perlu dipaksa-paksa orang untuk masuk Islam, diancam-ancam. Orang beribadah kalian ancam-ancam, kalian larang, mana boleh kayak gitu? Itu sifat setan yang kayak gitu tuh. Biarkan mereka berpikir mana yang benar mana yang enggak, ya kan? Bukan dengan paksaan, tau nggak? Awas, jangan main-main sama ibadah para aulia, jangan main-main sama para wali, baik para aulia dari kalangan habaib atau dari kalangan para kiai, para ustaz. Jangan main-main, sebab dalam hadis qudsi itu semua kita tahu. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam hadis qudsi, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Siapa orang yang menyakiti para wali-waliku, kekasih-kekasihku, orang-orang yang aku pilih, barang siapa yang menyakiti mereka, memusuhi mereka, faqad adzantuhu, maka sungguh adzantuhu bil harb, aku umumkan perang kepadanya. Allah nak bilang aku perang dengan dia, enggak, tapi aku umumkan perang kepadanya. هذا يقولون الشافعي يعني في الظاهر أما في الباطن ففوق الإمام الشافعي. Nah, dikatakan bahwasanya Al-Habib Ahmad bin Zain ini seperti Al-Imam Syafi'i di dalam ilmu zahir, adapun di dalam ilmu batinnya, di dalam kewaliannya jauh di atas Al-Imam Syafi'i. Berawal dari gerakan Robito Alawiyah yang ingin menghapuskan terah keturunan Wali Songo. Gerakan ini terencana dalam rapat besar seluruh Habib Yaman yang ada di Indonesia dalam organisasi mereka yang bernama Robito Alawiyah. Dalam rapat itu dihadiri para good father dari Habib Yaman, di antaranya ada Habib Lutfi bin Yahya dan juga ada Rizik Syihab dan lain sebagainya. Dalam agenda rapat tersebut mereka mempunyai agenda yaitu satu, mengakui sejarah leluhur bangsa Indonesia, rubah sejarah leluhur bangsa Indonesia menjadi sejarah Habib Yaman. Yang kedua, akui Wali Songo sebagai bagian dari Habib Yaman, tapi keturunannya tidak ada. Dan jika ada orang yang mengaku sebagai keturunan Wali Songo, maka itu adalah dusta dan hanya ingin menipu. Yang ketiga, akui semua yang penting di negara ini sebagai Habiblah yang mempeloporinya. Semua itu sudah berjalan sampai Habib Lutfi bin Yahya gencar memasukkan sejarah bangsa Indonesia. Semua sejarah leluhur bangsa Indonesia dirubah menjadi sejarah bangsa Yaman oleh Lutfi bin Yahya. Panggilan Diponegoro dirubah menjadi Habib Hamid bin Toha bin Yahya. Sumodiningrat dirubah menjadi Hasan bin Toha bin Yahya, dan lain sebagainya. Semua para Habib ini bekerja menjalankan misi sesuai peran masing-masing untuk menguasai negeri ini. Dibagi dua kelompok, yaitu yang pro pemerintah dipimpin oleh Habib Lutfi bin Yahya dan yang tidak pro pemerintah dipimpin oleh Rizik Syihab. Hingga akhirnya datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk menggagalkan rencana jahat daripada gerombolan Habib Yaman ini kepada rakyat Indonesia dan kepada negara Indonesia tercinta, yaitu terbongkarnya pemalsuan makam-makam sejarah yang dilakukan oleh Lutfi bin Yahya. Ditambah lagi ketika Bahar Smith berkata tidak ada keturunan Wali Songo. Pernyataan itu ternyata memantik protes keras dari pihak zuriyah Wali Songo, terutama dari Kesultanan Banten dan juga dari Kesultanan Cirebon, yang ternyata mereka ini jelas sebagai keturunan Sunan Gunung Jati. Kalau kamu tuh orang Yaman, kamu harus bangga dengan Yamanmu. Dia bilang begitu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu adalah orang Yaman. Orang yang cinta kepada keluarganya Nabi SAW akan mendapatkan manfaat di 7 tempat. Ketika sekarang, ketika di alam kubur, ketika dibangkitkan, ketika dihisap, ketika di mizan timbangan, ketika ketika di sirat. Pada saat itu Ahlul Bait Rasulullah, keluarganya Rasulullah, sangat berperan penting untuk nolong kita di tempat tersebut. Woi, kalian tuh kalau nganggap itu Habib, terserah kalian. Tapi kami yang waras, yang cerdas ini, yang pinter ini, gak bakalan ikutan kalian, tau nggak? Kita tuh harus paham sejarahnya ada nggak pernah. Terus nasabnya nyambung nggak? DNA-nya ada nggak? DNA Nabi, DNA Arab aja enggak, apalagi DNA Nabi. Jadi banyak kan lagi rame-ramenya isu nasab ini. Sebagian orang yang benci dengan para habaib, sebagian orang yang benci dengan Ahlul Bait Rasulullah, keluarga Rasulullah, terutama Sadah Ali Ba'alawi, para habaib yang ada. Kalian tuh ya jangan asal-asalan ikut orang itu dibilangnya dari dulu emang mereka udah turun Nabi. Dari dulu kan mereka ngebohongin kita semua, terus mau ikut-ikutan dibohongin juga sampai sekarang. Harus sadar
Dulu tuh mungkin kakek-kakek kita nggak peduli kayak gitu karena mungkin perasaan mereka gak enak buka aib orang saudara. Sekarang nih jangan dibiasain, jangan biarkan kebohongan itu berlarut-larut. Kita harus buka semuanya itu. Jujur, kalau memang turunan Nabi ya harus kita hormati. Kalau bukan ya lepaskanlah hal-hal seperti itu. Mereka yang orang-orang yang benci dengan para habaib itu mengatakan, kenapa kita harus memuliakan seseorang gara-gara nasabnya? Apalagi kalau nasabnya nggak jelas. Kata mereka orang-orang yang benci. Mereka mengatakan dari Al-Quran tadi bahwasanya sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nasab ini nggak penting kayak tadi yang sudah ulun baca. Maka di sini di dalam kitab Ihya'ul Mayyit fi hubbi ahlil bait, atau terjemahannya yaitu Darbul Masawi, syarah Ihya'ul Mayyit bi fadaili ahlil bait, ini menjelaskan yang bedakan, jangan kita samakan antara ketakwaan itu kan amal dengan sesuatu yang memang Allah kasih ketika orang ini lahir, memang Allah kasih, yaitu zat. Para habaib ini mereka itu mulia karena mereka itu terlahir menjadi anak cucu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang bisa cinta keluarga Nabi itu nggak sembarangan. Mereka keluarga Nabi Allah ciptakan khusus bonus untuk umat Muhammad. Siapa orang cinta Ahlul Bait, kata Imam Ja'far Shadiq, kalau memang dia hidupnya nakal, dolim, dia ini dolim, kaya, matinya gampang, di kuburan tidak mau disiksa, dipepet Imam Ja'far Shadiq. Beliau menjawab apa? Ketahuilah, jika ada orang dolim, dia aman dari semuanya, ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat kami keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami keluarga Nabi SAW bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Saking begitu mulia dan agung para wali-wali Allah, baik para wali-wali hidup ataupun yang bukan. Ya awas, Iman, jangan main sama para wali-wali. Jangan main. Ntar ya ente bakal rasakan sendiri apa yang ente ucapkan, itu yang nanti bakal ente tuai. Sebagaimana ente juga tahu itu, mungkin ente nggak tahu. Mana ada liwaliyah, bahkan ada sedangkan Habib Syekhon itu sudah masyhur kewalian. Awas, hati-hati ya, Allah akan mengumumkan perang kepada siapapun yang memusuhi, menyakiti para wali-wali Allah. Itulah kami keluarga Nabi SAW bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Buat Anda yang berjenggot-jenggot panjang, yang pakai serban putih, silahkan Anda mengaku diri Anda sebagai keturunan Tuan Takur, keturunan Fir'aun, keturunan Majapahit, keturunan Tetet Belek, terserah Anda. Yang penting Anda jangan mengaku Anda sebagai keturunan Nabi, cucu Nabi, karena masyarakat Indonesia itu percaya walaupun Anda tidak berani tes DNA. Sebenarnya kalau saya berpikir tidak salah Anda sih sebenarnya. Makanya saya hadir untuk memberi asumsi buat masyarakat Indonesia biar ada isi kepala dalam berpikir bahwa Anda itu cuma hanya sekedar canda tawa Anda supaya Anda bisa dapat amplop, ya kan? Orang Indonesia ini terlalu fanatik masalah agama, makanya tunggunya kelewatan. Mentang-mentang Anda itu pakai jubah-jubah segala macam, mereka sudah percaya bahwa Anda keturunan Nabi, bahwa Anda cucu Nabi. Beda dengan saya. Kalau saya mah tidak bakalan percaya sama Anda. Nah, cuman saya di sini membahas membela sebenarnya ya, membela masyarakat Indonesia supaya tidak dungu gitu loh. Sekian banyak video saya membahas tentang Anda semua. Tidak ada yang marah pengikut Anda. Disitulah dungunya orang Indonesia. Semoga Allah selamatkan kita semua dari sumber prasangka buruk kepada para wali-wali. Jangankan wali Allah, keselatan nilai safaqah masyarakat masyarakat suuban billah wa suuban ibadillah. Dua perkara, tidak ada yang lebih buruk dari dua itu. Yaitu prasangka buruk kepada Allah, prasangka buruk kepada hamba. Itu hamba Allah yang biasa, apalagi kepada para wali-wali Allah. Habib Syekhon itu wali. Habib Syekhon itu wali min auliyaillah. Di Indonesia kita punya banyak wali-wali menjemput, baik dari kalangan habaib atau dari kalangan para kiai. Banyak. Cucunya Syekhona Khalil Bangkalan, beliau menjemput. Tapi setiap ada orang kepada beliau minta doa, dikabulkan doa.
Buya Qurtubi meminta HRS untuk menasihati Bahar bin Smith, lalu dilakukan. Tapi setelah itu muncul lagi video-video romantisme antara Bahar bin Smith dengan Habib Rizik Syihab. Yek Bahar, panggil saja Yek Bahar, jangan Habibnya. Panggil saja Yek Bahar atau Wan Bahar. Semua keturunan daripada Kesultanan Banten tidak boleh diam, karena saudara, urusan nasab daripada Sultan Hasanuddin ini nasab mulia, nasab suci, nasab murni, gak boleh sembarangan diobok-obok oleh siapapun, saudara. Takbir. Maka saya perlu berkata, perlu menjelaskan di sini. Kebanyakan orang melihat kedatangan Rizik Syihab ke Banten selalu saja terkadang mudah menyimpulkan seolah-olah seluruh keturunan Sultan Maulana Hasanuddin Banten, tokoh ulama Banten, masyarakat Banten mendukung gerakan Rizik Syihab dan Ba'alwinya. Mereka berpikir kedatangan Rizik Syihab jika hanya zarah mereka setuju, tetapi terbukti Rizik Syihab bukan hanya zarah. Rizik Syihab orasi membahas nasab Ba'alwi dan nasab Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang menjadi eyangnya dan menjadi tokoh yang dicintai oleh seluruh masyarakat Banten khususnya. Di mana hal itu menimbulkan pro dan kontra. Ada yang protes, saudara. Habib Rizik ngapain sih ngomongin nasab? Ada apa sih urusan nasab? Kan masih banyak urusan penting daripada nasab. Nah, kalau itu nasab ini dijadikan salah satu maslahat muktabarah dalam fikih dan usulnya, itu sudah cukup dalil buat kita. Masalah nasab adalah persoalan penting, bukan persoalan main-main, sudah. Takbir. Kebablasan ini, ya, kebablasan ngaku-ngaku kayak gini. Kalau mau ceramah, ya, cerdaskan umat, bukan membodohi umat atau dongeng-dongeng palsu. Cerdaskan umat, gak usah ngaku-ngaku. Belum tentu kebenarannya juga. Mohon maaf ini. Jadi apa ya, wajar saja rakyat atau semua itu geram. Banyak orang-orang yang geram karena tindakan-tindakan yang seperti ini gak pantas dan gak patut. Gak usah diaku-akuin, ceramah aja, pintarkan, cerdaskan umat, itu aja tuntunannya yang baik sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Bedakan antara ketakwaan mulia karena takwa dan mulia karena memang Allah kasih itu. Mereka para habaib ini gak pernah minta kok lahir dalam keadaan menjadi habaib. Kalau bisa minta, ya ulum juga boleh minta, pian juga boleh minta, tapi siapa yang bisa minta? Kita lahir dalam keadaan habaib atau menjadi seorang habib ataupun keadaan menjadi seorang habib itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus paham yang namanya ketakwaan itu perbuatan amal. Dia itu sesuatu yang sendiri, dan kehabiban seseorang, ahlul bait, para anak cucu Rasulullah itu punya zat, yaitu tubuhnya, darahnya. Di dalam tubuhnya ada darahnya Nabi, di dalam tubuhnya itu ada darahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu juga sendiri. Jadi mulianya para habaib itu sendiri, dan mulianya orang yang bertakwa kepada Allah itu sendiri. Jangan kita ini baur-baurkan, kita campur-campurkan, apalagi kita mengatakan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Iya, kalau dilihat dari segi perbuatannya. Tapi kalau dilihat dari segi zatnya seseorang, ya anak cucu Rasulullah itu kan darahnya Nabi mengalir di situ. Masa kita mau menafikan? Ada dua alasan menurut beliau ini akan meruntuhkan sanad keilmuan. Yang kedua adalah menurunkan kredibilitas ulama sepuh. Dua alasan ini benar-benar tidak logis dan menyimpang dari keilmuan. Bahwa akan meruntuhkan sanad, perlu diketahui bahwa sanad nasab itu berbeda dengan sanad keilmuan. Sanad itu berjalan sesuai dengan jalurnya masing-masing. Sanad keilmuan ini adalah bercampur, bisa zuriyah Nabi juga bukan zuriyah Nabi, ini pelaku sanad. Maka apabila Ba'alawi ini benar-benar bukan cucu Nabi, ini sanad keilmuan tidak masalah, tidak akan runtuh. Adapun kehabiban seseorang itu kan memang zat Allah mengasihi itu. Perbuatan sama sekali tidak dapat menghapuskan zat. Perbuatan itu nggak akan bisa menghapuskan zat. Mohon maaf, misalkan kita menemukan para habaib, mohon maaf, kita menemukan para habaib melakukan kemaksiatan,
mohon maaf, misalkan kita menemukan para habaib, mohon maaf, kita menemukan para habaib melakukan kemaksiatan. Ulun tanya, apakah pian berani mengatakan bahwasanya gara-gara melakukan kemaksiatan Habib ini hilang kehabibannya? Bisa nggak kira-kira? Dulu di Hadramut, kata Habib itu hanya diberikan kepada sayyid-sayyid yang soleh. Jadi kalau ada turunan Nabi nggak soleh, nggak ada yang dipanggil Habib. Iya. Tolong, walaupun ada itu orang keturunan Nabi, walaupun dia katakan tadi ya bilangnya Sayyid Syarif, tapi kalau dia tidak soleh, dia tidak berakhlakul karimah, jangan dipanggil Habib. Nggak bisa. Jangan dipanggil Habib. Nggak bisa. Mohon maaf, sebejat apapun kelakuan mereka, itu nggak akan bisa menghapus kehabiban mereka. Pahami itu. Jangan dipanggil Habib. Makanya ulun ingatkan, kalau kita melihat habaib yang akhlaknya kada sesuai dengan akhlak datuknya, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang mengingkari keturunan Rasulullah salah satu dari tiga: munafik, anak zina, atau anak yang disetubuh dalam keadaan ibunya hayat. Ya, dia tega-teganya menantang orang membongkar makam Nabi. Itu lebih parah lagi. Orang-orang yang mengingkari anak cucu Rasulullah, orang-orang yang mengingkari keturunan Rasulullah, menurut penjelasan si Bahar yang saya terima, itu yang pertama munafik. Yang kedua, anak yang lahir di luar nikah atau anak zina. Yang ketiga, orang tua yang bersetubuh pada saat sedang haid, maka lahirlah dia. Maka saya tanya sama si Bahar, kau masuk golongan mana? Kalau munafik udah pasti itu. Gua tanya yang kedua dan yang ketiga, masuk nggak? Kalau nggak mungkin kau mengingkari keturunan Rasulullah, nggak mungkin kau begitu membenci, bahkan menafikan keturunan Wali Songo. Jangan kita mencaci kehabibannya, jangan kita menghina kehabibannya, jangan. Sayangi diri kita, kasihan loh, kasihan. Kalau sampai ada orang yang melihat habaib, misalkan kelakuannya kada sesuai dengan akhlaknya Nabi, kemudian dicaci maki. Coba di medsos itu kan kayak gitu. Di medsos itu luar biasa. Gara-gara oknum habaib yang ceramahnya keras. Yang ceramahnya mencaci maki presiden misalkan, mencaci maki pemimpin. Akhirnya orang-orang banyak mencela, Nabi nggak kayak itu. Apa ini? Bukan keturunan Nabi. Nabi juga kayak itu. Ya Allah, Nabi Nuh anaknya Kan'an, nggak kayak abahnya, ya kan? Terus kita mau menafikan, oh Kan'an itu bukan anaknya Nabi Nuh. Jangan kita ini menghilangkan kehabiban seseorang. Jangan dipanggil Habib. Jangan kita ini mencela Habib gara-gara kelakuannya. Jangan kita mencaci maki kehabiban seseorang gara-gara akhlaknya. Jangan dipanggil Habib. Jangan. Para habaib punya beban, punya amanah, punya tanggung jawab. Kayak apa? Aku ini Habib, aku harus menjaga akhlaknya datukku yaitu Rasulullah SAW. Seusianya itu bodoh goblok itu, tolong itu, nggak punya otak itu. Habib kecilan itu, ya kayak begitu modelnya sudah. Nah dia bilang Habib dunia, dia yang Habib dunia. Tapi kita yang bukan Habib, mulut pian yang bukan Habib, jangan sampai mencaci maki Habib gara-gara kelakuan. Ini penyakit masyarakat. Ada habaib yang kada sesuai dengan kelakuannya seperti Nabi, dicaci maki. Oh ini bukan Habib, ini bukan Habib. Kalau Habib akhlaknya pasti kayak Nabi. Ya Allah. Sedangkan saya mengatakan Wali Songo tidak punya garis keturunan Wali Songo tidak ada. Yang saya maksud tidak ada dengan lafaz yakni sekarang yang mengaku-ngaku sebagai azamat khon. Memang sejak awal dulu sampai saat ini mereka tidak punya lembaga nasab dulu. Nah, kenapa mereka tidak punya lembaga nasab? Karena nasab Wali Songo itu digagak di Kesultanan, ya ikhwan. Semua Sunan Gunung Jati itu di Kesepuhan Cirebon, saudara, itu digagak nasabnya. Kesultanan Banten dijaga nasabnya. Nasab itu turun temurun dan pihak Kesultanan sendiri punya ahli nasab yang mencatat. Pertanyaannya kenapa tidak dipublikasi? Karena dulu para Wali Songo dan keturunannya khawatir kalau nasabnya dipublikasi nanti dicuri orang. Maksudnya dicuri orang begini, ada orang lihat nih nasab Wali Songo, oh nasabnya begini, dia bikin nasab, dia sambungin dia ke tengah-tengah.
Kalau memang ada turunan Wali Songo yang bukan dari Azamat Khan, wallahu a'lam, saya tidak tahu itu. Kalau kita kembali ke kitab ini, yang kemudian Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih yang sezaman dengan Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, di mana beliau ini hidup di pertengahan abad ke-7. Nah, hanya saja baik itu dalam kitab ini Al-Burqatul Musyiqah, baik itu dalam kitab Ghurarul Baha'idhawi, ya, Ghurarul Baha'idhawi karya dari Muhammad bin Ali Sirin. Yahudi pesek mau fitnah habaib, mau sweeping Ba'alwi, dianya ngaku turunan Nabi. Tengok, itu tidak punya informasi tentang siapa sih keturunan dari Abdul Malik Azamat Khan. Artinya ketika kita itu menarik dari tahun 650-an sampai kepada tahun 890-an, berarti kan di situ ada 250 tahun. 650, 750, 850 sampai 845, kurang lebih 250 tahun. Itu nggak ada informasi mengenai siapa saja keluarga atau keturunan dari Abdul Malik Azamat Khan. Kita pindah lagi kepada kitab yang lain, kitab Al-Masyra'ur Rawi yang meninggalnya itu pada tahun 1080. Unyil, gua kepret masuk kuburan loh. Nah, itu juga ya keluarganya atau keturunan dari Abdul Malik Azamat Khan itu nggak ada juga informasi mengenai Abdul Malik Azamat Khan, ya. Subhanallah. Nah, kemudian ya abad ke-12 yaitu kitab Syarah Al-Ainiyah karya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang meninggal pada tahun 1144. Engkong, itu tidak ada juga data mengenai siapa saja anaknya Abdul Malik Azamat Khan. Tengok, ya. Kemudian di kitab Syamsud Dhohiroh, di matan Syamsud Dhohiroh itu pun juga tidak ada keterangan mengenai siapa saja anak-anaknya Abdul Malik Azamat Khan, ya. Nah, baru ya di abad ke-14 Hijriah, sebentar saya nyari kitabnya mana lagi tuh kitab itu ya. Dalam kitab kelompok-kelompok ini nggak boleh dikasih panggung, kelompok-kelompok ini nggak boleh dikasih ruang, saudara. Semua habaib harus bicara, lawan, jangan pernah takut melawan mereka, saudara. Astaghfirullahaladzim. Saya kan disuruh tobat, makanya saya tobat, istighfar dong. Astaghfirullahaladzim. Nah, Khidmatul Asyirah, dimana ini merupakan karya dari Habib Ahmad bin Abdullah As-Segar. Nah, ini baru ada. Berarti kan kalau dihitung nih dari tahun 650 ke 750, 100 tahun. Kemudian 850, 200 tahun. 950, 300 tahun. 1050, 400 tahun. 1150, ya 500 tahun. 1250, 600 tahun. Kemudian 1350. Nah, 700 tahun itu tidak ada sedikit pun informasi mengenai Abdul Malik Azamat Khan. Lalu tiba-tiba pada abad ke-14 Hijriah itu baru ada itu bahwa Abdul Malik Azamat Khan itu memiliki keturunan yang di Indonesia atau di Nusantara. Lalu kemudian menurunkan ulama-ulama yang menyebarkan agama Islam di Nusantara yang dikenal dengan Wali Songo. Saudara, subhanallah. Lo bikin pasukan berani mati, gua bikin pasukan berani matiin. Jadi tidak hanya 550 tahun saja, tetapi sampai 700 tahun tidak ada informasi mengenai siapa saja keturunan dari Abdul Malik Azamat Khan. Tiba-tiba ada di sini, saudara. Tiba-tiba ada di sini. Kok bisa itu ya? Subhanallah. Karena setahu saya Robito dan Nagoba telah mengeluarkan surat Azamat Khan hanya sampai di Wali Songo. Tidak ada satupun pernyataan resmi dari Robito yang mengatakan Asmatkan bukan Ba'alwi, Asmatkan bukan Duriyah, Asmatkan bukan turun Nabi. Tidak ada, sudah.
Karena setahu saya Robito dan Nagoba telah mengeluarkan surat azamat khon hanya sampai di Wali Songo. Kalau ada yang bicara begitu, dia bohong, dia fitnah, dia ingin mengadu domba antara Tubagus dengan Mbak Alwi, antara Habib dengan Habib, Kiai dengan Kiai, dan ini tidak boleh kita biarkan. Betul. bin Syihab dari Alawiyin, bin Syekh Abu Bakar bin Salim dari Alawiyin, Al-Haddad dari Alawiyin, Al-Attas dari Alawiyin, Pak Hashim dari Alawiyin. Banyak para kebir, hampir mayoritas wali-wali di Indonesia ini, di dunia ini 60-70% Alawiyun. Ini yang dinafikan, ini yang diingkari. Jalil adab, biadab itu. Kenapa sekian puluh tahun tidak terungkap kepalsuan Mbak Alawi? Ini saking ulama sepuh ini menjaga kedisiplinan ilmu. Beliau itu sangat mengamalkan ilmu. Baginda Nabi telah berwasiat, barang siapa yang membuka aib saudaranya muslim, maka Allah akan membuka aibnya di dunia dan di akhirat. Ini ulama sepuh tidak mau membuka aib saudaranya muslim. Mbak Alawi itu sudah dianggap saudara muslim, dan dia punya aib tahu ulama sepuh itu. Maka ulama sepuh ingin menunggu biar Allah yang akan membuka aibnya. Saya baca di dalam kitab-kitab nasab yang ada pada masa di mana Ubed ini diperkirakan hidup, yaitu di abad keempat. Dia punya anak namanya Alwi di abad kelima. Kita tanya kepada kitab-kitab yang ada di abad kelima, apakah dia ditulis sebagai cucu Nabi ataukah tidak? Kitab nasab di Yaman itu banyak yang nerangin Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa punya anaknya berapa? Anaknya 3, namanya Muhammad, Ali, dan Husain. Klan Ba'alwi mengatakan leluhurnya namanya Alwi bin Ubed bin Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa saya verifikasi, telah ada dicatat di dalam kitab Tahdhibul Ansab. Benar dia cucu Nabi, Ahmad bin Isa ini. Jadi Sayyid Ahmad bin Isa betul-betul cucu Nabi. Diverifikasi banyak kitab yang ada pada masanya atau masa yang paling dekat dengan Ahmad bin Isa. Semuanya mencatat Ahmad bin Isa adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berjanji nanti saya akan kasih sok terapi tegangan tinggi. Lalu ada orang di abad 9 mengaku sebagai keturunan Ahmad bin Isa yang ada di abad keempat. Kemudian menyusun silsilah nama-nama Binanu, 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 bin Alwi, bin Ubed, bin Ahmad, bin Isa. Suatu hari saya akan kasih sok terapi dengan tegangan tinggi. Saya lihat di kitabnya, di kitab yang dikarang pada masanya masing-masing. Ternyata nama-nama dari leluhur para habaib ini menurut bacaan saya tidak ada dicatat sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tulis di dalam tulisan saya, sekarang saya dimarah-marahin, Pak. Saya dicaci maki. Tengok, unyil, engkong. Jadi kalau para Tubagus mau bikin nasab bukan Korwitoh tempatnya, datang ke Kesultanan, tahqiq dia punya nasabnya betul atau tidak di keturunan Sultan, saudara. Karena saya juga mengamanatkan kepada Maktab Majelis Agung Kesultanan Banten, hati-hati jangan sampai nanti yang bukan Tubagus ngaku Tubagus, nanti yang bukan ratu ngaku ratu. Betul? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Bukan hanya Kesultanan, di Ba'alwi aja ada yang ngaku-ngaku, saudara. Di Sukabumi ada orang namanya Hendra, ngaku jadi Haidar. Begitu ditanya orang marganya apa? Marganya bin Syihab. Saya ditanya orang, Habib Rizik, emang Habib Rizik punya saudara di Sukabumi namanya Muhammad Haidar Syihab? Saya bilang itu namanya Hendra, ngebet jadi bin Syihab. Akhirnya dia bikin KTP, dia rubah nama dan
Yang ketiga, dari marga Syahab atau Syihab dengan YDNA GPF3302. Habib Rizik adalah salah satu yang paling mudah dikenali dari marga Syahab. Habib Rizik pasti haplogrupnya G juga. Anak-anaknya pun pasti haplogrupnya G juga. Maka demikian, gelar Habib adalah gelar bagi keturunan Yuya dukun Fir'aun garis lurus laki. Kacau tidak? Jelas kacau Habib. Berapa ratus juta umat Islam Indonesia terbodohi oleh orang-orang Ba'alawi yang mengaku sebagai cucu Nabi, tapi setelah ditelusuri dengan ilmu kitab nasab, juga dibuktikan dengan saintis ilmu modern genetika, semua Ba'alawi mulai dari engkong sampai cicit tidak terbukti keturunan Nabi. Sebagai ulama seharusnya takut kepada Allah dan berani membuktikan dengan menguji darah sendiri demi menjauhkan diri dari azab ilahi setelah mati. Nah, ini yang wajib diketahui seluruh umat Islam. Ulama yang benar menurut Al-Quran adalah orang yang takut kepada Allah. Kalau ada ulama yang berani menyimpan kebohongan sebesar ini kepada Nabi Muhammad dengan mengaku sebagai zuriatnya, padahal palsu, maka wajib hukumnya ditinggalkan. Bagaimana menurut akal kalian? Apakah Mujahidah salah? Jadi di Ba'alwi sendiri kepada para tubagus, para kiai yang saya hormati di sini, banyak yang ngaku-ngaku. Padahal dia palsu, dia bukan alakas ngaku alakas, bukan asegaf ngaku asegaf. Dan itu harus kita atasi, itu harus kita saring. Gak boleh kita biarkan ngaku ratu. Betul? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Bukan hanya kesultanan, di Ba'alwi aja ada yang ngaku-ngaku, saudara. Di Sukabumi ada orang namanya Hendra, ngaku jadi Haidar. Begitu ditanya orang marganya apa? Marganya bin Syahab. Saya ditanya orang, Habib Rizik, emang Habib Rizik punya saudara di Sukabumi namanya Muhammad Haidar Syahab. Saya bilang itu namanya Hendra, ngebet jadi bin Syahab. Akhirnya dia bikin KTP, dia rubah namanya, dan sekarang kemana-mana ngaku Habib. Kacau tidak? Kacau tidak? Kedatangan Rizik Syihab membahas nasab Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan berorasi di pelataran Masjid Agung Banten, di makom Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan makom para Sultan Banten yang lain, dipandang oleh mereka ada sebuah perbuatan yang sul adab, yang tidak menghormati kesucian masjid dan kesakralan masjid dan kesucian dan kesakralan makam Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang menjadi ikon Banten. Bahkan hampir mayoritas masyarakat Banten sangat menyayangkan. Lalu siapa yang bikin hingar-bingar ini, bikin panas ini, bikin provokasi, bikin rusuh, bikin ledek-ledekan, eyel-eyelan, jelek-jelekan orang dan lain sebagainya ini di tempat yang mulia itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah mereka kaum yang sedang terpojok, yang sedang kepepet, yang sedang butuh perlindungan. Maka mereka berpikirnya yang penting ada kesempatan, manfaatkan. Jadi mereka lupa bakal menabrak etika ini dan etika itu, bahkan di dalam Masjid Agung yang mulia Kesultanan Banten. Jadi di Ba'alwi sendiri kepada para tubagus, para kiai yang saya hormati di sini, banyak yang ngaku-ngaku. Padahal dia palsu, dia bukan alakas ngaku alakas, bukan asegaf ngaku asegaf. Dan itu harus kita atasi, itu harus kita saring. Gak boleh kita biarkan Habib-Habib palsu, betul? Nah, belajar dari sini, saya minta Majelis Agung Kesultanan Banten betul-betul merapikan catatannya, menjaga catatannya. Jangan sampai ada orang-orang yang gak berhak untuk menjadi tubagus, untuk menjadi ratu, untuk menjadi bagian daripada keluarga Kesultanan Banten, ngaku-ngaku sebagai keturunan sultan. Betul? Siap jaga nasab Sultan Hasanuddin, siap jaga kemuliaan nasab Sultan Hasanuddin. Takbir, takbir. Ceramahnya itu di pinggir makam Sultan Hasanuddin, tapi isinya justru memprovokasi masyarakat. Jadi karena tidak mampu untuk mempertahankan nasabnya, sehingga jadi karena gagal dalam mempertahankan nasabnya, sehingga yang menjadi senjata itu adalah dengan membawa nama Wali Songo, saudara. Jadi tak ubahnya masjid itu seperti lapangan, seperti alun-alun, seperti square, lapangan terbuka, ya tidak ada makam walinya. Itu suasananya dibuat seperti itu. Maka inilah pelanggaran etika yang luar biasa, tampak jelas.
oleh kita ya. Oleh mereka mungkin tidak merasa, biasa-biasa saja, padahal ini tidak boleh, tidak biasa. Maka saya juga menyarankan kepada pihak Kiai Haji Imatuddin, jangan ikuti langkah mereka ini. Kalau ziarah ya ziarah saja ke Masjid Agung Banten, ya ziarah seperti biasa. Kalaupun mau ada tausiah seperti biasa tentang iman dan amal soleh, dan mungkin biografi beliau, sepak terjang beliau almarhum yang diziarahi. Begitu. Karena ternyata dari Kasepuhan Banten, yaitu beliau Kiai Haji Tubagus Fathul Altim, sudah mewarning, sudah memberi peringatan, sudah memberikan pesan, cukup ziarah saja. Kalau mau ziarah, ziarah saja, gitu aja udah. Gak usah ada orasi-orasi atau provokasi dan lain-lain yang memanas-manasi, menjadi gerah suasana. Kalau ada orasi, orang kemana, orang mau nanya, nggak ada orasi. Udah dia ini kan kayak gitu. Udah datang jarang kan. Apalagi kalau saya dua jarak kanan Eropa. Jarak kanan Sunda. Kemarahan susu. Ternyata setelah diadakan pelaksanaan, kita lihat sendiri bagaimana masjid itu dijadikan ajang untuk provokasi, dijadikan ajang untuk memusuhi kelompok lain, dan lupa dengan amanat daripada sesepuh Banten sendiri. Para hadirin, langkah strategi seseorang itu sulit terbaca. Dan oleh karena itulah para hadirin, saya tidak memerintahkan kepada seluruh pengurus dan anggota Laskar Sabilillah, baik yang di Banten maupun yang di luar, untuk menolak dan menghadang rencana Rizik Syihab ke Banten. Karena saya tahu bahwa Rizik Syihab akan melakukan langkah-langkah yang menurut saya akan menjadi bumerang bagi dirinya, dan itu akan membuat semua masyarakat Bandung khususnya dan seluruh rakyat Indonesia Islam akan melihat tampak sekali keburukan Rizik Syihab. Ternyata Sultan Banten, saudara, bukan hanya turunan Nabi, tapi juga termasuk dari garis Ba'alwi bersama para habaib yang ada di Indonesia, saudara. Takbir! 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 Ini kitab juga kitab lama yang ngarangnya ahli sejarah, ahli nasab. Dalam risalah ini, saudara, diakui ya bahwa Wali Songo semuanya adalah marga Asmat Khan, saudara, yang merupakan keluarga Alwe, keturunan Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Takbir! Saudara, Kiai Haji Tubagus Ahmad Qurtubi Jailani Al-Bantani, Kiai Haji Sadari Wase Al-Bantani, saudara, Kiai Haji Fathul Adim Al-Bantani, saudara. Tapi bin Sarman Al-Kaburi, kira-kira jelas gak lo? Jelas gak? Ada temennya nantangin Habib Bahar Baklai di Paranan ke Kresek, kabur juga. Udah cocok dah Al-Kaburi, jadi namanya begal nasab Al-Kaburi. Ayo sekali lagi semuanya, begal nasab, begal nasab, begal nasab. Nah sekarang saya mau tanya, mau diadu domba gak? Mau dipecah belah gak? Siap bersatu, siap jaga Kesultanan Banten, siap jaga para Tubagus, siap jaga para ratu, siap jaga para habaib, siap jaga Ba'alwi, siap bersatu. Takbir! Nasabnya Wali Songo itu sendiri yang disambungkan kepada Abdul Malik Azamat Khan itu sudah diragukan sendiri oleh mereka, oleh Ba'alawi. Nah namun tiba-tiba nasabnya atau silsilahnya Wali Songo yang disambungkan kepada Azamat Khan sekarang itu baru diterima, saudara. Makanya di sini saya menjadi lalanjung itu. Jadi nggak ada, di Ba'alawi sendiri nggak ada. Hanya saja sekarang karena kondisinya sudah terpojok, sehingga membawa-bawa nama besar para Wali Songo dan juga keturunan-keturunannya, seolah-olah yang dipertanyakan, yang dibatalkan itu adalah nasabnya Wali Songo. Subhanallah. Kan luar biasa, saudara. Luar biasa ini mah, gak ada catatan tapi mengisbat.
Ujung-ujungnya apa? Pencangkokan lagi. Ya, saya berbicara data. Saya bawa kitabnya. Itu saudara. Oleh karena itu, saya pernah bicara dalam video saya yang belakang. Mestinya Rizik Syihab jika ingin meyakinkan bahwa nasab Sultan Maulana Hasanuddin Banten ke Ba'alwi dan bahwa nasab Ba'alwi itu memang tersambung ke Rasulullah, nasab Ubaidillah atau Ubaid atau Abdullah itu ke Said Ahmad bin Aisyah Ar-Rumi, mestinya Rizik Syihab di situ saat itu waktu di pelataran Masjid Agung Banten bukan hanya memperlihatkan kitabnya doang, dibaca, dijelaskan, diperlihatkan manuskrip, data sejamannya, data sejarahnya, menurut filologi, menurut saintifik dan sebagainya. Tapi karena itu tidak dilakukan, maka saya bilang itu tidak menghasilkan apa-apa, ya, tidak dapat, tidak ngaruh. Ini yang tidak diketahui oleh Rizik Syihab. Para hadirin kasihan sekali, Rizik Syihab dan rekan-rekan tertawa bangga dalam kekalahan. Kalau menurut saya ini sebuah langkah kemenangan besar bagi seluruh para pejuang, baik dari Keturunan Wali Songo maupun dari putra pribumi Nusantara, khususnya yang ada di Banten. Mereka mempunyai kemenangan yang nyata, dan ini kekalahan besar bagi kelompok Rizik Syihab khususnya. Kenapa sebabnya? Mereka para pejuang yang sedang mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin bisa mengukur kekuatan Rizik Syihab dan kapasitas ilmu Rizik Syihab. Di luar dugaan, bagi mereka itu tidak ada pengaruh apa-apa, tidak merobohkan pengetahuan mereka, tidak merungkatkan pengetahuan mereka, tidak merungkatkan dalil-dalil yang mereka punyai dan mereka yakini bahwa Ba'alwi itu bukan zuriat Nabi, bahwa nasab Sunan Gunung Jati itu bukan ke Ba'alwi. Karena dalil mereka tidak dirobohkan oleh Rizik Syihab, maka keyakinan mereka tetap menyala dan makin menyala. Dan justru kedatangan Rizik Syihab ke Banten ini akan menambah banyaknya pendukung-pendukung tesis Kiai Haji Imaduddin, baik dari kalangan ulama, santri maupun dari kalangan birokrasi, khususnya juga dari kalangan intelektual. Saudara, itu PKI gaya baru. Bukan, mereka bukan ahlus sunnah, bukan. Keislaman mereka juga kita pertanyakan, bukan saudara. Mereka pengadu domba umat. Yang mereka lakukan adalah saudara politik PKI. Demi Allah, saya akan hadapi mereka. Sejengkal pun tidak akan mundur. Di mana saja kalian masuk, saya akan hadapi mereka. Takbir, takbir. Maka itu saya minta kepada semua habaib, semua kiai, semua ulama di majelis mereka, di mimbar mereka, kelompok-kelompok ini nggak boleh dibiarkan. Kelompok-kelompok ini nggak boleh dikasih panggung. Kelompok-kelompok ini nggak boleh dikasih ruang, saudara. Semua habaib harus bicara, lawan, jangan pernah takut melawan mereka, saudara. Kalau mereka ngomong provokasi adu domba, bagaimana kalau saya bariki? Ya faktanya HRS juga sudah mengadu domba ulama di Banten. Mulai saat ini, hari ini, kita harus hentikan perdebatan soal nasab. Setuju? Mulai saat ini, hari ini, kita harus hentikan perdebatan soal nasab. Kita harus hentikan perdebatan soal nasab. Setuju? Setuju? Jangan ganggu-ganggu kesultanan menjaga nasabnya, betul? Jangan ganggu-ganggu Robitoh menjaga nasabnya, betul? Takbir! Maka hari ini Allah sudah memenuhi janjinya untuk membuka aib yang telah berusaha membuka aib orang lain. Barang siapa yang hari ini menentang pekerjaan Allah, maka dia akan kualat. Inilah hakikat kualat, berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan nafsu. Al-Hakim Al-Jawadil Karimil Azizir Rahim, فالطريق إليه واضح للقاصدين والدليل عليه لائح للناظرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد
صلاة تجعل بها هذا المعهد معهدا مباركا بالعلوم النافعة وبالتلامذة الكثيرة وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد فيا أصحاب الفضائل, para alim, para kiai, para kesepuhan kang sedantene kula hormati, kula ta'zimi, kula taati fatwa-fatwanipun, wabil khusus sahibil bait, sahibil fadilah, al-alim al-fadil Abah Kiai Haji Muhammad Al-Balirani As-Sarbuni, yang saya hormati keluarga besar pesantren Balerante, keluarga besar pesantren Gedongan Kiai Mahfud, keluarga besar pesantren Babakan Ciwaringin Kiai Haji Zamzami, keluarga besar pondok pesantren Benda Kiai Ali Zain, keluarga besar pondok pesantren Buntet yang dihadiri oleh Al-Alim Ad-Da'i Ilallah Kiai Haji Asy-Syarif Muhammad Farid, matta'ana Allah bituli hayatihim ajma'in. Para kiai-kiai yang lain, ketua PCNU Cirebon, ketua Ansor, ketua Muslimat NU, Panglima Banser, para kiai-kiai yang lain, hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam hari ini adalah malam yang penuh barakah bagi kita semua, dapat bersama-sama hadir dalam acara haul salah seorang putra terbaik Cirebon, Kiai Haji Muhammad Jauhar Arifin, yang merupakan sinar Cirebon di masa lalu, yang satu angkatan dengan Mbah Hasyim Asy'ari, murid daripada Syekh Mahfud At-Turmusi, satu angkatan pula dengan Syekh Khalil Bangkalan Madura. Bahkan Syekh Khalil Bangkalan Madura banyak berwasiat agar para santri-santri Mbah Khalil Bangkalan juga mengambil barokah kepada Kiai Haji Muhammad Jauhar Arifin. Nong-nong sing ayu-ayu aja ngedeleng HP, lamun ning HP gelati wong ganteng, ning kene ana wong ganteng. Lamun pengen gelati laki sing soleh, ning kene ana wong soleh. Ciri wong soleh enggo jubah, enggo udeng-udeng, enggo sorban. Iku soleh lebih hebat daripada sing nggo peci ireng kaya mau Kiai Muhammad Farid. Cuma Kiai Muhammad Farid iki menangin serotong iku go. Serotongnya gede beneran. Nong, si Enong iki ngaji di pesantren Balerante, ngaji di pondok pesantrennya Yai Muhammad Jauhar Arifin. Beliau ini bukan ulama sembarangan, ulama yang menulis kitab salah satu ulama putra Cirebon, putra Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Selain Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, adalah Syekh Muhammad Jauhar Arifin. Beliau menulis kitab tentang Risalatul Jum'ah fi bayani man mana'a
fi raddi ala man mana'al mu'adah. Risalatul Jum'ah fi bayani fi raddi ala man mana'a al mu'adah. Risalah kitab Al-Jum'ah tentang menolak pendapatnya orang yang mencegah sholat i'adah. Wong Cirebon, wong Banten kan lamun ta sholat Jumat akeh sing masih sholat i'adah. Nggih ta boten? Nggih ta boten? Aja pelanga-pelongo mengkonon sing tegas nggih ta boten? Nang nggih ta boten? Jadi ceritanya waktu Kiai Muhammad Jauhar Arifin niki lagi maler urip, kiai-kiai sholat i'adah ana sing nentang, ana sing ngomong ora uli, apa wis sholat Jumat sholat maning-maning iku, wis sholat Jumat sholat dohor maning iku prenen. Padahal sholat i'adah sudah dibahas dengan panjang lebar oleh Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani dalam kitabnya Nihayatuz Zain. Maka Syekh Muhammad Jauhar Arifin kemudian membuat sebuah risalah, sebuah kitab Risalatul Jum'ah fi raddi ala man mana'a salatal mu'adah, sebuah kitab tentang Jum'ah dan menolak pendapat orang yang menolak adanya sholat i'adah. Apabila seorang ulama sudah menulis kitab, hada yadullu ala ta'ammuqihi fil ilmi, yadullu ala siqatihi fil ilmi. Karena ake wong pinter, ake wong iku ilmune luhung tapi males nulis. Salah satu di Indonesia yang keturunan-keturunannya pinter dan juga bisa nulis adalah Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Salah satu putranya, salah satu keturunannya yang pinter nulis adalah Syekh Muhammad Jauhar Arifin dari Balerante. Di Babakan, kiai-kiai Babakan juga nulis kitab. Yang masih hidup Yai Zamzami ini, saya tadi dikasih kitabnya berapa? 5 atau 6, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Arab. Ini menunjukkan ilmu Cirebon adalah ilmu yang standar internasional. Keplok sida becuadon ngedelong be iki jewang Indonesia tadudu sinang-sinang ora salah mondok ning Balerante, mondok ning Gedongan, mondok ning Buntet, mondok ning Babakan, mondok ning Kempek, mondok ning pondok-pondok pesantren Cirebon. Karena pondok pesantren Cirebon aja wong siki-sikine pada ning luar negeri, ana sing ning Mesir, ana sing ning Tunis, ning Mekah. Dulu saja Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah mondoke ning Mesir, mondoke ning Mekah. Ora sembarangan ilmu Cirebon itu. Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah lahir ning kota Mekah, wakila fi Misra, wakila fi Mekah, summan taqala au humila ila Misra. Orang gegabah Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani dulu rewong Cirebon ngakune dudu kakange boleh ayahnya Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah ada di sini, tapi anak paling tuane anak ning Banten. Aja gegabah wong Cirebon karo wong Banten. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana.
Ulangi sing anteng. 1, 2, 3. Enak teman dadi wong Cirebon, Sunan Gunung Jati ning kene, tapi anak sing paling tua anane ning Banten kana. Allahumma fi Rajab wa Sya'bana Ramadana. Amin ya Allah ya Rabbal. Sing jaman bengen wong Cirebon karo wong Banten gulet gelat sing paling tua bah. Asal kependak siapa sing lebih tua? Kita. Dulur-dulur Cirebon mekene lamun lebaran kita wong pada duwe rabi ke ya. Barang ana sing duwe rabi ning Indramayu, ana sing duwe rabi ning Bekasi. Lamun lebaran tekane ning sapa? Ning abae lamun masih ore. Lamun abae wis ninggal silaturahmi ning sapa? Ning kakang sing paling tua. Gitu betul. Sedangkan keluarga besar pondok pesantren ning Cirebon niki keturunan Pangeran Pasarean. Siapa Pangeran Pasarean? Pangeran Pasarean dulure Sultan Maulana Hasanuddin. Makanon ceritane ku. Delengen ning kitab-kitab sejarah. Di dalam kitab-kitab sejarah dikatakan Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah lahir di kota Mekkah, kemudian dibawa ke kota Mesir. Ayahnya adalah seorang raja di kota Mesir, namanya adalah Sultan Abdullah Al-Hashimi. Kemudian datangnya kemana dulu? Dalam Purwaka Caruban Nagara dikatakan dia tidak datang ke Cirebon dulu. Dia datangnya kemana? Datangnya ke Banten. Kenapa ke Banten dulu? Karena kapal dari Aceh itu tidak ada yang ke Cirebon, tapi adanya di Banten. Kenapa juga di Banten itu menjadi tujuan? Selain karena transportasinya ke Banten, juga di Banten ketika itu sedang ada Sunan Ampel. Sunan Ampel mengajarkan agama di Banten, tapi karena dudu wong Banten, orang duwe rabi wong Banten, makanya wong Banten lah kasing melu ning Sunan Ampel. Akhirnya Sunan Ampel balik maning ning Surabaya. Ketika Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah sampai di Banten, Sunan Ampel sudah balik ke Surabaya. Maka dari Banten Sunan Ampel durung balik ning desane ning Cirebon. Sing Banten langsung ning dalam ilmu sejarah, buku-buku sejarah diomongna bahwa Sunan Gunung Jati dari Banten langsung menuju ke Surabaya, padahal mengelewati, tapi durung mampir-mampir karena dikone mekonon rupane nang Allah Subhanahu wa taala. Wis kependak kelawan Sunan Ampel mbeke siram marani mamangira sing dadi raja ning Cirebon arane Pangeran Cakrabuana. Ditempataken ning mamang Pangeran Cakrabuana sing jadi raja kerajaan Cirebon waktu itu dengan tata cara Islam. Dari situ kita lihat bahwa wong Cirebon biasa mondok ning luar negeri, wong Cirebon gelati ilmu bukan hanya antar kabupaten, bukan hanya antar provinsi, tapi juga menyeberangi lautan sampai ke
ke negeri-negeri yang jauh, sampai ke Mekah, sampai ke Mesir dan daerah-daerah lainnya. Makanya wong Cirebon aja males ngaji, aja males gelati ilmu, karena leluhur-leluhur kita mencari ilmu bukan hanya mengarungi jalan-jalan raya kayak model sekarang, antar terminal, antar pelabuhan, tetapi antar negara. Orang Cirebon, orang Banten sudah biasa leluhurnya mencari ilmu ke tempat-tempat yang jauh. Kula titip jere Sunan Gunung Jati, tajuk lan fakir miskin. Apa itu artinya tajuk? Tajuk artinya tempat ibadah kepada Allah. Itu adalah lambang spiritual dari Kanjeng Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Tapi aja orang kelingan sosial. Spiritual kita harus bagus, tapi sosial, yaitu fakir miskin, jangan sampai dilupakan. Makanya turunan Sunan Gunung Jati, ngaku-ngaku keturunan Sunan Gunung Jati, ibadah bagus ning Gusti Allah, nyekelet tasbih tiap dina, tuku tasbih 10 didadekaken siji nas bebe. Tapi kalau dia tidak peduli pada fakir miskin, kalau dia tidak peduli pada anak yatim, kalau dia tidak peduli pada penderitaan rakyatnya, maka aja ngaku-ngaku pejuh daripada Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Lamun Sunan Gunung Jati ngedeleng kiai-kiai nas bebe, masyarakat wacak-wacakan diobok-obok nang wong meneng bae, iku lamun keimpi Sunan Gunung Jati ngomong sirat duduk pejuh reang. Senajan anak putune diomong mekonon nang Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Kenapa? Wasiat Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah sudah jelas. Kula titip tajuk lan fakir miskin. Inilah ajaran rahmatan lil alamin daripada Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Agama jaga, ini inti. Wong Cirebon kudu Islam, wong Cirebon kudu jaga agama, wong Cirebon kudu peduli ning umat Islam. Tapi selain itu fakir miskin, yang namanya fakir miskin, dia boleh Islam, dia boleh orang non Islam, dia boleh Hindu, dia boleh Buddha, dia boleh Kristen, tapi lamun lagi lapar mainin beras senajan agamanya sejen. Ajaran Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah dan Wali Songo lainnya kemudian dilembagakan oleh Nahdlatul Ulama. Makanya Nahdlatul Ulama tidak boleh keluar dari manhaj al-auliya ittis'ah, dan tidak akan pernah Nahdlatul Ulama keluar dari manhaj Wali Songo. Kenapa? Karena Islam mayoritas di Indonesia ini adalah Islam yang merupakan resonansi dari semangat-semangat keagamaan dan sosial dari Wali Songo yang mengembangkan Islam rahmatan lil lihat survei Alpara Riset hari ini. Orang yang mengaku NU di Indonesia 53,6%. Penduduk Indonesia 270 juta. Islamnya sekitar 230 juta. 130 jutanya ngakune wong NU, ngakune demening NU, ngakune demening Banser, ngakune demening Ibnu, ngakune demening Pager Nusa.
itu jumlahnya 130 juta daripada umat Islam yang ada di Indonesia. Makanya Nahdlatul Ulama bukan hanya dia sebagai ormas terbesar di Indonesia, tapi juga merupakan ormas terbesar seluruh dunia. Aja gegabah karo Nahdlatul Ulama. Sapa uange sing nentang-nentang NU, sapa uange sing ingin menghancurkan NU, jangankan hanya lecet, sedurunge ngelecetaken NU, dianya sendiri yang akan hancur lebur. PKI ngelawan NU hancur, HTI ngelawan NU bubar, FPI ngelawan NU bubar, Masyumi ngelawan NU bubar. Apa baik sing ngelawan NU bubar, apa maning sing ngelunjak ning NU, ngelunjak ning Wali Songo. Nonong-nonong zaman saiki nok-nok, lamun ning Banten nonong, ning Cirebon nok, apa artinya nok? Cung-cung. Zaman saiki hati-hati ana wong sing pengen ngapus sejarah Wali Songo, ana wong sing pengen ngapus sejarah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, sing abahe iki arane Syarif Abdullah yang berasal dari Mesir, kemudian siki Arab digawe-gawe ngakune Syarif Hidayatullah iku adalah Baklawi, ngakune turunan Yaman, tidak sesuai dengan ajaran para kiai zaman dulu. Saya baru mendapatkan tadi kitab dari Kiai Zamzami Babakan mengatakan di dalam tulisannya itu berbagai macam pendapat para kiai-kiai kita tentang nasab Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Lakasiji ning kitab Kiai Zamzami sing ngomongaken bahwa Kanjeng Sinun Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah turunan Baklawi Yaman. Laka iki wis kumpul kabeh sing pesantren-pesantren keturunan Sunan Gunung Jati, dari Gedongan, dari Benda Kerep, dari Babakan, dari Buntet, dari Balerante. Cucu-cucu Sunan Gunung Jati, senajan putune Sunan Gunung Jati kadang-kadang ngambek rada gede-gede. Pegel dari rabine putune Sunan Gunung Jati iku karepe kadang-kadang serotong gede-gede maka di kantong ini negegati kudu-kudu didokoning penting si makonon gua gitu boten. Tapi uangnya baik-baik, dan kalau sudah mau berjuang tidak akan berhenti kecuali perjuangan itu telah sampai pada titik kemenangan. Perjuangannya kalau belum sampai pada titik kemenangan tidak akan berhenti. Itu ciri-ciri kalau keturunan Sunan Gunung Jati sudah bergerak. Kalau keturunan Sunan Gunung Jati sudah bergerak, siapa saja yang mau mengobrak-abrik sejarah Sunan Gunung Jati, kalau pengen tahu Sunan Gunung Jati sesungguhnya keturunannya, dia tidak akan berhenti sampai musuh-musuh pada ngegelepar-gelepar kayak cacing. Kalau benar-benar pengen bermusuhan dengan keturunan Sunan Gunung Jati, saya lupa di sini juga ada dari Banten, dari Sultan Tirtayasa, cucunya Kanjeng Raden Tubagus Mogi Nur Fadil Satya Tirtayasa, orang kelingan. Karena lagi sono karo sing pondok-pondok jarang ke pendake. Pondok 5 sing Cirebon kumpul kabeh
nonggoni dulure sing Banten sing lagi akeh sing ngancem, rupane pengen menunjukaken ke dulur kita sapa bae sing nganuni dulur kita sing Banten iki berhadapan kalau kula wong babakan gitu boten, berhadapan karo kula wong gedongan, berhadapan karo kula wong buntet, berhadapan karo kula wong balerante. Hanya makam Sunan Gunung Jati dulur-dulur sing durung diobrak-abrik, liyane mangacak pada didokoni baklawi. Sunan Ampel wis dikuasai, Sunan Bonang Komo didokoni makam-makam segala macem iku, Mbak Anu, Mbak Ane, Mbak Aini segala macem. Tapi ning Kanjeng Sunan Gunung Jati makame aman tentram. Kenapa? Karena keturunan Sunan Gunung Jati punya sikap ada terada teger, ada terada teger. Lamun Sunan Ampel senajan masih ana hubungan karwang Banten, karena Sunan Gunung Jati duwe anak Sultan Hasanuddin, dikawinaken Sultan Hasanuddin kelawan Raden Ayu Purnamasidi, anaknya Sultan Demak sing ibune anaknya Sunan Ampel. Raden Purnamasidi ki aran benere Raden Ayu Kirana Purnamasidi bin Raden Patah, ibune adalah anak daripada Sunan Ampel. Berarti Sunan Ampel uga buyute wong Banten, uga buyute wong Cirebon, karena Pangeran Pasarean juga istrinya itu anak Raden Patah yang juga ibunya adalah anak Sunan Ampel. Tapi kita lamun ujuk-ujuk takamrana wong Cirebon wong Banten kan ora teger, dulur-dulur gak akeh nih kana sing lanang-lanang. Masa iya ngejaga kuburan mama tuane lah sing mampu? Masa iya Sunan Ampel akeh gagah-gagah anak-anake lah kasing bisa ngejaga makam wong tuane? Tugas kami di sini di Cirebon beres. Makam Sunan Gunung Jati tidak bisa diintervensi siapapun kecuali oleh keturunannya. Makam Sultan Maulana Hasanuddin tidak bisa diintervensi siapapun kecuali oleh keturunannya. Tapi makam sunan-sunan yang lain kulaga agak heran, cuma ngomongnya kan orang teger, ngomongnya kan orang teger. Masih ke ujuk-ujuk kita wong sing Banten teka merana kayak Arab ngajak gulet. Maka saya minta kepada seluruh para keturunan sunan-sunan Wali Songo, jaga sejarah leluhurnya, jaga sejarah makam-makamnya. Kenapa? Tugas kita ini mudah, tugas kita ini gampang, cuma menjaga. Dulu Sunan Gunung Jati sampai abrek-abrekan, keluar hutan masuk hutan, nyebrang sipon ngancleng, nyebrang kali nggo perahu nggo getek, nyebrang laut sampai ning Lampung nyebaraken agama sing akeh macane kan ning Lampung. Kita wong enak-enakan doang ngajar ring pondok santri teka dewek nggawa gedang nggawa beras. Dudu enak pamkonon kumah. Bengen mek leluhur kita supaya orang pada sujud ning Gusti Allah kok teka dewek. Leluhur kita ning gunung-gunung. Makanya nang Allah dimai umure dakwah ga Sunan Gunung Jati 120 tahun. Kenapa? Perjuangannya dakwah dodoken ning Cirebon dakwah karena wis tua ora kuat anak-anak putune sing pada nyebaraken agama. Lah siki buyut-buyute manak-enakan kayak kita uang ya ning pondok ngajar ngaji paling ya bolak-balik masjid majelis umah gilir, masjid majelis umah gilir, mekonon-mekonon doang. Enak lah ke tantangan lah ke apa,
Tidak ada pengancaman bengen Sunan Gunung Jati Arab manjing ning siji desa diancam, cuma kan orang ditulis sejarah nang Sunan Gunung Jati, lamun ditulis kan pahalanya kurang. Uang lian lah kasing weruh ketika sudah duduk di Cirebon enak jadi sultan. Itu saja yang dicatat tentang perjalanan beliau sebelum beliau duduk sebagai sultan di Cirebon ini. Penuh derita, penuh tantangan. Dua rabi wang Banten ambake gede maning, Nyai kau Anten ambake gede pada gede nih. Barang Sunan Gunung Jati dua rabi nomong Cina Ong Tien cemburu. Orang gelem ning Cirebon ora kita mau lunga ning di wes pokoknya mah sira ora izin terbalik dimal bakal balik kita ngis-ngisanaken dulur ning Banten. Nyai Kaung Anten itu orang Banten, anaknya Prabu Surosowan. Anu sing ngomong dulur senajan cemburu deh ke anak Rabi Nom teka wongnya putih arane wong Cina masa yang Cina ireng dek orang gelem anak ning keraton lunga tapi orang balik wong wadon iku pantangan balik ning umai wong tua lamun durung diusir nang laki. Sunan Gunung Jati orang usir cira lunga di salah dewek lunga mah lungane ning dining Indramayu. Makanya lamun kita wong pengen ngumpat ning Indramayu nyantai. Kenapa? Karena bengene Nyai Kaung Anten ning Indramayu ning Kedokan Bunder sampai dimakan ning Kedokan Bunder. Wadon Banten ning kene ora gelem balik senajan cemburu ning marune. Iku prinsip wong mulia. Sunan-sunan sing Jawa lamun arep ning Sunan Gunung Jati mampir ning Nyai Kaung Anten. Kenapa? Wonge sakti selendangnya juga bisa kayak geledek. Lan maning ngormati Nyai Kaung Anten karena lah kasing salah. Iki Sunan Gunung Jati ora salah orang ngusir. Nyai Kaung Anten ya ora salah ngaranong wadon cemburu kan kudune mah aja nong pengen dikononaken. Lah Sunan Gunung Jati kan arane wong gagah ya kayak Kiai Farid malah arep rabi arep lunga aja nong aku tidak bisa hidup tanpamu. Ora bakal turunan Sunan Gunung Jati wong ngadon arep lunga ya lunga sira merana. Coba ambek wong kene mekono ora wong lanang mekono wong wadon arep lunga balik kita mau orang ngekon malah arep nyegah lan mal bakal ngejukut ya akhirnya Sunan Gunung Jati orang ngejukut-jukut Nyai Kaung Anten jikan ku menderita perjuangan nong zaman pengen leluhur-leluhur kita. Bahkan Nyai Rara Santang Syarifah Mudaim singanan di Mesir pengen teka mrene kemudian digawa disusul nang Sunan Gunung Jati di Mesir merene Syarif Abdullah jadi Syarif Abdullah kone mereka maning nong iya lamun kakang nyusul kita merana orang nyusul kenapa ya abad tuani kan maning Syarif Abdullah gagahnya pada baik Hidayatullah sira sing ngejukut mereka sira sing nganteraken lamun abah sing nganteraken abah sing ngejukut karena sira sing ngejukut sira sing kudu nganteraken. Mungkin Syarif Hidayatullah ning kene kan sibuk mikiri dakwah segala macam merana merene perjuangan durung mikiri perang politik segala macam gilir dan sebagainya. Akhirnya orang bisa ngejemput rabi ning Cirebon orang nganterakan orang bisa nganterakan ibune Syarif Hidayatullah sampai meninggalnya di sini dimakamkan dekat dengan Kanjeng Sinuhun Syarif Hidayatullah ning duhur. Kita uang mah putu-putu neku kiai-kiai mah jarang sing pengen ning duhur-duhur ora kuat. Tapi lamun pejabat mah lamun ora ning duhur ora sah. Santri-santri putu-putu nek kiai-kiai turunan Sunan Gunung Jati jarang pengen naik ziarah sampai ke atas. Kenapa? Semakin ado semakin ta'zim. Tapi lamun pejabat pengen jarah iku pengen ning duhur
buyuta min abwabiha. Kalau kita datang nenamu ning wong tua dewek apa tak hormat ya kudu sing lawang. Lawang ini ndi? Ya lawang ini ngarep kah sing tempat jara wong desa iku lawang iku aja sing samping iku marep nuadang ku gitu boten. Iki lagi ngomong be pejabat-pejabat kelok ngebel kula, pejabat Banten ngebel kula, saya sudah ada di makam Sunan Gunung Jati, gimana caranya pengen ke atas. Aduh, kita menjarak ngumpet-ngumpet or pengen guruan uang dek mah gelati pengen ning duhur segala macam ya hari pengen mau apa di iki akan merana ning apa dulur-dulur ning Kanoman, dulur-dulur apa ning liane sing bisa membuka kunci. Tetapi lamun kiai-kiai mah ora itu. Jarang kiai-kiai jarah pengen sampai makam duhure. Kenapa? Karena semakin ados semakin kerasa takdim, semakin rindu. Maksimal ya sebalen mah ya kudu lah anjing kula ge sampun sebalen mah. Tapi lamun biasa-biasa kak yang ngumpet-ngumpet supaya apa? Supaya kerasa kita ini bener-bener arep ngedoa, bener-bener arep tawajuh lan silaturahmi. Dudu gawe rekaman maning duhur gawe rekaman. Kiai Farid, alhamdulillah saya sudah ada di makam paling atas Sunan Gunung Jati. Iku bedane para santri karo pejabat kan pejabat mah arep didokon ning tempat nusuk ka ning TPS ka. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jenderal Dudung Moroilok ngaku-ngaku turunan Sunan Gunung Jati lagi jadi kopral mah. Barang wis jadi jenderal yang ngomong, ya iku ngaku nih kan orang isin-isinaken. Yang mama tuane jadi sultan masih jadi kopral ngaku-ngaku dari turunan Sunan Gunung Jati. Tapi Jenderal Dudung Siki ngaku gak ditakoni nang uang kalau Pak Jenderal jarak ke Sunan Gunung Jati itu emang kaitannya apa? Kata ibu saya dia masih leluhur saya. Orang sejak kecil kamu turunan Nabi, kamu paling mulia dari orang lain. Orang lain itu walaupun kiai berilmu tinggi, dia bukan turunan Nabi, pangkatnya kalah oleh kaki kamu. Dudu mengkonon ajaran Sunan Gunung Jati, ajaran Wali Songo. Tetapi deleng ning YouTube orang yang ngaku-ngaku turunan Nabi kah Baklawi, ceramah-ceramahnya siapa uangnya, siapa orangnya, kiai-kiai Nusantara yang berani menikahi Kabibah maka deweke kiai tai. Nah odo emang pangkatnya apa sih deweke iku semono ngaku-ngaku mulyane iku mara kemuliaan kita uang putu anak putune Sunan Gunung Jati gitu betul. Sultannya jelas orang hoak. Deke ngaku-ngaku sebagai apa? Ngaku sebagai turunan Nabi ora terbukti. Tes DNA Nabi ning di tes DNA ne dheweke ning di dheweke wis tes DNA ya 180 orang wis tes DNA dan tes DNA nya melenceng bukan turunan Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Maka jere para ahli genetika Baklawi iku para kabib-kabib ngaku putune Nabi hukumnya apa? Jadi kita hukumnya jere Dr. Sugeng Sugiarto, Pak Dr. Ariken hukumnya mustahil. Mustahil Baklawi iku keturunan Kanjeng Nabi. Hukumnya mustahil secara tes DNA. Secara kitab nasab wis teliti bahwa nasabnya itu tidak tersambung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara kitab sejarah wis tak teliti laka uang-uang amudun nasab sing ana ning dheweke iku ditulis dalam sejarah-sejarah masa lalu, tidak ada. Dadi wis iki wong Cirebon sing kelanjuran wis ngaku-ngaku ya bengene kita gak ngaku. Bengene kita gang husnudon
arane gadek ngaku ya dihusnudoni be, tapi barang seiki ngedeleng akhlake mekonon diteliti ning kitab nasab orang nyambung, ning kitab sejarah laka secara standar ilmiah juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tes DNA telah terbukti mereka ini sudah tes DNA 180 orang, itu semuanya gagal, putus nasab dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baklawi dudu putune nabi ku kabib-kabib hukume iku qat'i karena wisana tes DNA. Kembali maning kita uang kepada ajaran guru-guru kita, yaitu ajaran ilmu, ajaran akhlak. Jangan bangga-banggakan nasab. Saya tadi ngomong-ngomong nasab Sunan Gunung Jati kepada cucu-cucunya supaya inget deh bahwa kita iki putune Sunan Gunung Jati aja sampai ngisin-ngisinaken. Nganggo pecing go sarung ana rangda dibonceng bae. Kuarani ngisin-ngisinaken Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Nggo sarung, nggo peci, ana randa dibonceng. Ngaku-ngaku putune Sunan Gunung Jati ngeling. Aja ngisin-ngisinaken, lamun wis kaya Kiai Parit mah ceramah mantep kayak mau ka embek kayak ngaku turunan Sunan Gunung Jati ga orang ngisin-ngisinaken ngangkat derajat leluhur. Tapi lamun sing masih petek-petek narkib amil ora ketemu, jurmia ora kawang, alfiah durung pernah tamat, maca kitab sing kiri, aja ngaku-ngaku putune Sunan Gunung Jati senajan bener-bener putune gah weru dewek beh ning uang aja ngaku-ngaku isin barang sholat subuh 3 rakaat maning ngisin-ngisinaken ana wong Banten ning Jakarta darani wong Banten ku rajin sholat kabeh kayane mah kon dadi imam subuh wong dadi imam je orang gak kunut embek 2 rakaat kan kunut iku mah ora deweke langsung bae sujud cire makmum. Wah sejen Banten Masya Allah weruh dalile kayaknya barang wis tahiyat kan tahiyat sholat subuh mah langsung dodok ke tawaruk duduk iftiros dia kan dodok iftiros kayak rakaat keroroka di iloke mah kan dia sholat subuh 2 rakaat langsung dodok tawaruk iki mah kok dodoknya langsung apa masih dodok iftiros. Masya Allah berarti dalam iki bocah ilmu nih barang dudu salam ya tangi maneh di nambah sija tulah kasih milu lian negong ahli ilmu ditonggoni be kapan balik maning iki wong ngadeg iki ngelirik dheweke di pada dodok barang tas salat dihubungi wong kanan iku tetanggane iku premen je tetanggane ra iku kon dadi imam je iya maca Quran marada beres yang senajan preman-preman ganing Banten lagi cilikin diajar ngaji wong Fatihah makaro kulhu ketemu soheh tapi barang salat subuh 3 rakaat jadi tetanggane atuh dheweke mah balik kuntas ning pos kamlingku jam 2:30 jam 2:30 mbeke turu tangiku 11:30 ngopi glati rokok rabine mah wis ning pabrik ora kan sholat subuh durung pernah kayane mah sholat subuh sholat maghrib iya rajin adan segala macem tapi sholat subuh mah durung pernah ya deke mah sholat maghrib iku orang gua kunut 2 rakaat dodoke iftiros 3 rakaat salam iku sholat maghrib. Kenapa aku mekonon wong Bantenan ning Jakarta manggul tapi dikon dadi imam karena dianggep ana Syekh Nawawi segala macemku uangnya pinter kabeh iku arane siji uang ngegawa kemuliaan uang lian sakampung dadi muli. Balerante terkenal karena anak Ki Muhammad Jauhar Arifin si Juwong kabeh wong Balerante yang dibae dikenal uang dari mana Cirebonnya mana Balerante oh udah tahu dari mana
dari Cirebon. Cirebonnya mana? Buntet. Oh, udah tahu karena di situ ada Kiai Abbas Buntet, ada kiai-kiai kakek-kakeknya yang luar biasa. Wong di wong Cirebon, Cirebon dibabakan. Oh, kenapa? Karena ada orang-orang mulia. Tapi lamun siji desa lah kawang mulyane lah kasing kenal Cirebone pundi desa Kemedi ning ti desa Kemedi durung ana sing weruh kenapa lah kasing dadi kiai lah kasing dadi wong gede ari pejabat mah senajan lahiran ning kampung babakan ana ning Jakarta ribu kampanye merana mrene gelati masa siki kampanye wis selesai, colokan wis beres, wis saja milu-milu, demo-demo makanan ikan, lah urusan. Kita mah tugasnya rakyat satu, ngedukung calon, kampanye turun kampanye supaya rame demokrasi. Wis beres kan? Dimai kaos, dimai mangan, dimai duit kita. Nyolok pada hari pencoblosan, beres. Sudah kita lakukan ya wis siki ana sing ning Mahkamah Konstitusi hak angket segala macam ana sing demo udah kita semuanya ada mekanismenya kalau ada kecurangan ya MK kalau ada pelanggaran ya Bawaslu kalau melanggar hukum ya apa karena Gakumdu tak apa ikan semuanya sudah ada tinggal nanti siapa yang menang diumumkan oleh KPU aja kita gawe-gawe dewek aturan kita wong iki wis pegel zaman bengen wong tua pada perang melulu zaman bengen wong tua iku asal arep ganti raja be perang Cirebon mah kayaknya durung pernah ya ganti raja perang tapi demo winginane kan wih demo ya demo-demo mengkonon doang lah alhamdulillah zaman bengen kuning daerah Jawa pada perang pada mati sedulur perang oh ning Banten pernah perang ketika Sultan Maulana Yusuf ninggal Sultan Maulana Yusuf ninggal adine sing Jepara arane Pangeran Arya Jepara Pangeran Arya Jepara iki adine Sultan Maulana Yusuf tetapi diingu nang Nyai Ratu Kalinyamat Jepara Ratu Kalinyamat iki anake Raden Patah Demak ora duwe anak akhire adine sing duwe anak wis roroke dijaluk siji digawan ning Jepara kemudian dadi wong mulia dadi Arya atau Pangeran Arya Jepara ketika Sultan Maulana Yusuf ninggal dewek ketekan ning Banten bahwa karena anaknya Sultan Maulana Yusuf masih orok sing jadi raja kita sebagai adine wis siramah ana ning Jawa merana ning Jawa bae iki masih akeh adi-adi liyane terjadilah perang karena akeh sing ngedukung Pangeran Arya Jepara datang uang Banten akeh sing ngedukung ya wis je daripada je orok terus liyane sing dadi Mangkubumi sirabe je sing ngegenti dingin tapi liane orang setuju terjadilah perang sedulur lumayan 5.000 orang diusir dari Banten didokon ning Jakarta makanya ning Jakarta akeh wong bahasa Betawi ku kayak bahasa Banten bahasa Cirebon kenapa? Karena bengene 5.000 orang diusir dari Banten karena mau memberontak perang saudara masih anak sobong dapur ku sobong macem-macem bahasa Betawi sing masih anak bahasa Banten bahasa Cirebon iki nonong-nonong kudu urus sejarah karena wong orang urus sejarah kayak nggo mobil orang nggo spion kadang-kadang nyerempet duang ning pinggir gitu Banten kita lihat sejarah tapi jangan lama-lama kita tatap masa depan yang gemilang di depan untuk mencapainya kita kadang-kadang lihat ke belakang apa lihat ke belakang enggak spion apa spionnya sejarah yang baik dari masa lalu ini kita tiru jadikan suri tauladan
yang tidak baik dari masa lalu, perang saudara dan sebagainya, jangan sampai kita ikuti. Ayo kita bersatu, jaga Nusantara, dari mulai Aceh sampai Papua, dari seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia ini yang dikelilingi oleh lautan, sudah disatukan oleh Allah dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Jaga NKRI ini jangan sampai hancur lebur. Jangan mau negara kita yang kaya raya ini di dalamnya ada kandungan minyak, kandungan emas, kandungan perak, kandungan uranium, kandungan segala macam kekayaan-kekayaan yang akan mampu untuk membiayai hidup seluruh anak cucunya insya Allah ila yaumil qiyamah. Jangan sampai negara kita dikuasai orang asing, dirubah sejarahnya oleh orang asing, dibelok-belokkan sejarahnya oleh orang asing, dibikin makam-makam palsu tentang penyebaran Islam pertama bukan oleh Wali Songo tetapi oleh orang-orang Yaman dan lain sebagainya. Ini sudah terjadi dan kita mohon dengan semohon-mohonnya kepada orang yang selama ini membelokkan sejarah-sejarah Indonesia, sejarah-sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia, tobat, tobat, tobat. Wa illa yaf'alillahu bikum ma arada ay yaf'ala alaikum. Ayo kita jaga Indonesia ini bersama-sama. Kita lindungi tanahnya, kita lindungi bangsanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Dengan haul daripada Syekh Muhammad Jauhar Arifin adalah kita kembali ke belakang sebagai birrul waliden, sebagai bakti kita kepada orang tua, bakti kita kepada leluhur, termasuk silsilah daripada Kanjeng Syekh Kiai Haji Jauhar Arifin ini sampai kepada Pangeran Wangsakerta. Pangeran Wangsakerta itu ilmuwan daripada Cirebon, ilmuwan daripada keturunan Sunan Gunung Jati. Beliau banyak menulis kitab-kitab sampai tekan siki anak kitab sing dipalsukaken, disisipaken sing arane keturunan silsilah Sunan Gunung Jati ning Baklawi. Iki di atas nama kaken Pangeran Wangsakerta, buyut daripada Ki Muhammad Jauhar Arifin. Padahal Pangeran Wangsakerta tidak pernah menulis silsilah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah ke Ubedillah yang fiktif itu tidak ada. Makanya kula sampun ning Kraton Kanoman diminta untuk memberikan apa hasil penelitian Kiai terhadap silsilah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya, dulu ada leluhur daripada Balerante namanya Pangeran Wangsakerta yang katanya menulis silsilah Sunan Gunung Jati melalui Baklawi, melalui Ubed. Tetapi sudah diteliti itu bukan tulisan Pangeran Wangsakerta. Masih akeh kitab Pangeran Wangsakerta tentang tauhid, tentang fikih, tentang iman, tetapi tidak pernah nulis buku semacam itu yang menyebutkan bahwa silsilah Sunan Gunung Jati ke Baklawi. Jadi iki sing zaman bengen, wong-wong zaman bengen dicatut-catut arane, kemudian digawe seakan-akan tulisanane, padahal tutu. Makanya bener Yai Jamjami bukunya langsung di hak cipta. Jadi ngarang buku Yai Jamjami langsung didaftarakan ning hak cipta Indonesia. Jadi orang bisa diganggu gugat mani karena wisana arane. Lamun sing ora terdaftar berarti duduk karangan aneh. Karena Yai Jamjami sebagai seorang penulis bisa bayang kone digawe kitab diarani Yai Jamjami. Seakan-akan ikut tulisannya Yai Jamjami padahal ikut duduk tulisan Yai Jamjami. Maka sejarah itu penting, dulur-dulur sedanten, kelawan sejarah
Wong Banten, Cirebon tidak bisa dipisahkan sampai sekarang karena masing-masing mengetahui mereka adalah bersaudara. Kita bersaudara dengan Sunan Ampel, dengan Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga. Kita uang kepada baik masih anak keturunan saking Sunan Kalijaga. Karena apa? Zaman pengen ya anakku akeh karena rabine akeh ya dikawinakan meranah merene. Jadi KB jadi dulur. Makanya jadi dokter Sugeng menurut ilmu statistik nasab 80% bangsa Indonesia ini umat Islamnya bisa jadi adalah keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihat daripada demografi Indonesia dan banyaknya para ulama-ulama yang merupakan keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan haul ini saya ini sudah 4 hari tidak pulang, dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, malam Senin sih ya, hampir 5 dina. Kenapa? Karena diundang oleh PCNU Karanganyar, ingin seminar nasab Baklawi, PCNU Sragen, PCNU Demosioner Boyolali, karena Boyolali lagi anak karateker. Tapi ngundang kiai-kiai ulama PCNU Boyolali ingin mendengarkan juga tentang bagaimana nasab putusnya Baklawi ini. Saya terangkan aja kenapa hukumnya wajib. Iki dudu mitnah, wajib hukumnya. Yang bagi li kulli alimin, yang bagi li kulli ahadin ayyakuna lahu ghairatun fi hadan nasabis syarif hatta la yantasiba ilai ahadun illa bihaqqin. Seyogiane, secirebone, sebantene, setiap uang ngeduweni perhatian ning nasabe Kanjeng Rasul, sehingga orang setiap uang bisa ngaku-ngaku sebagai turun Rasul kecuali dengan benar. Dan sekarang ini yang selama ini masih ngaku-ngaku Baklawi sebagai turun Nabi, ternyata di tes DNA wis laka getih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing ora percaya bahkan masih ana mukibine ku deleng ning family tree DNA ken ning Amerika, pusat data daripada orang-orang yang telah melakukan tes DNA. 180 orang mereka yang sudah tes DNA, semuanya tidak ada yang J1, semuanya bukan keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa iki? Supaya dheweke paham. Iki kan lagi direkam. Engko ni didokoni YouTube supaya paham kerungu. Endah ora sombong maning ning wong Cirebon. Wong Cirebon wis jelas keturunan Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, penyebar agama Islam dari 50 juta orang yang ada di Banten, Jawa Barat hari ini, semuanya mempunyai hutang jasa lamun diutang mah kepada Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Tapi anak putune ora gagah-gagahan, anak putune ora sombong-sombong setiap pendak uang. Iki putune Sunan Gunung Jati, cium tangan lah iku ajaran mekonon saking anak putune Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Kita minta kepada seluruh anak bangsa di negara kesatuan Republik Indonesia ini jangan lagi bicara keturunan. Kita sama-sama warga negara Republik Indonesia. Siapa saja bisa jadi camat, siapa saja bisa jadi bupati, siapa saja bisa jadi gubernur, siapa saja bisa jadi presiden, siapa saja bisa jadi calon legislatif, siapa saja bisa jadi DPR, siapa saja bisa jadi MPR. Tidak melihat dia keturunan Sunan Gunung Jati atau melihat dia sebagai keturunan orang biasa, tidak ada perbedaan. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Siapa orang yang bertakwa, dialah orang yang paling mulia. Siapa orang yang tinggi ilmunya, maka dialah orang yang tinggi pangkatnya. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami tariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya teman-teman, jalan cerita dari ceramah-ceramah Habib Rizik, Habib Bahar, dan yang lain-lain menceritakan tentang masalah nasab ini ya.
Ya, dan alhamdulillah untungnya ada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang bisa membongkar tentang masalah nasab Alawi yang sedang jadi perbincangan ini. Jadi kalau menurut keterangan atau penuturan di setiap ceramahnya, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bercerita bahwasanya klan Ba'alawi ini terkonfirmasi tidak tersambung kepada Rasulullah SAW, dan banyak bantahan-bantahan dari para Ba'alawi sendiri ini ya teman-teman, termasuk Habib Rizik, Habib Bahar, dan juga yang lain-lain mengomentari tentang dibatalkannya oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tentang masalah nasab ini. Dan dari pihak Ba'alawi tetap bersikukuh bahwasanya beliau adalah masih tersambung kepada Rasulullah. Padahal kalau menurut penelitian dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, klan Ba'alawi ini terkonfirmasi tidak tersambung atau putus, bukan cucu Nabi gitu ya teman-teman. Ini jalan cerita tentang masalah klan Ba'alawi yang terputus menurut kajian dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan banyak cerita-cerita di sini, Habib Bahar, Habib Taufik, Habib Rizik, dan juga netizen-netizen yang ikut berkomentar tentang putusnya nasab Ba'alawi ini ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, dan share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.